Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita ketemu lagi dengan saya Eni Sutarman, dan hari ini saya ditemani oleh seorang pakar dalam bidang yang akan kita bahas, dan ini adalah topik yang lagi hangat-hangatnya di seluruh Indonesia, terutama di Samarinda. Kita juga di Samarinda dan Kalimantan Timur kita sedang mengalami hal ini. Apakah ini? Ini adalah tentang narkoba dan HIV/AIDS. Adalah sebuah penyakit yang sangat mematikan yang belum ada obatnya. Betul. Nah, ini saya ditemani oleh seorang pakar. Beliau adalah Bapak Hoiril Anam Taufik, SKM MSI. Selamat datang Bapak Iril. Panggilannya begitu ya Pak ya? Iya Bu. Bapak Iril, beliau ini adalah termasuk apa nih Pak? Mohon penjelasannya. Mungkin kalau dibilang pakar enggak ya, Ya, pakar juga lah. lebih tepatnya mungkin pegiat. Jadi memang Iya. beraktivitas di isu-isu yang ada hubungannya dengan kesehatan, khususnya lingkup kesehatan masyarakat secara luas lah, seperti itu Bu. Iya. Oh, gitu. Jadi di daerah Samarinda dan Kalimantan ya Pak ya? Iya, Samarinda dan Kalimantan Timur. Ya, jadi sudah kita perkenalkan ya, di acara ini kita sedang membahas sebuah topik viral Pak, yang akhir-akhir ini memang selalu kita dengarkan. Banyak sekali kasus-kasus yang ada di Nusantara ya Pak, terutama juga ada di Samarinda dan Kalimantan. Nah Pak, saya sedikit saja mau bertanya, mungkin sudah banyak yang tahu tentang HIV. Sebenarnya HIV/AIDS itu apa? Iya, jadi kalau kita ngomongin HIV/AIDS itu dua hal yang berbeda. Iya. Jadi HIV sendiri dan AIDS itu sendiri. Kalau HIV itu adalah kalau mau dibilang tahapan awal sebelum dia Terjadinya menjadi AIDS. AIDS gitu. Oh, Jadi kalau HIV kan Human Immunodeficiency Virus. Jadi kalau AIDS itu adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS adalah tahapan lanjutan ketika seseorang sudah melewati fase HIV-nya. Dimana kalau HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh saja. Kalau AIDS itu adalah efek lanjutan dari si virus ini, yang dimana dia menimbulkan komplikasi. Jadi akan muncul beberapa penyakit dalam waktu yang bersamaan. Itu ketika dia memasuki tahapan AIDS-nya, seperti itu Bu. Ngeri sekali ya Pak ya, ketika imun sudah Iya, turun, betul. berarti pemicu sedikit saja sudah bisa menjadikan sebuah kolap ya Pak istilahnya. Betul. Ya Pak ya. Jadi kalau dibilang ketika di tahapan HIV-nya dia tidak tertangani dengan baik, terutama treatment untuk ARV-nya, karena obatnya kan belum ada nih. Belum ada ya Nah, obatnya ada yang sekarang. bisa memperpanjang masa waktu hidupnya, namanya ARV, antiretroviral, yang dikonsumsi setiap hari. Nah, tapi ketika itu tidak ditreatment secara baik, maka akan melemahkan sistem kekebalan tubuhnya lagi dan lebih memungkinkan penyakit lain masuk dan berkembang. Yang paling sering muncul ketika seseorang itu teridentifikasi HIV-nya itu adalah TBC. Nah, makanya kenapa orang HIV ketika masa awal-awal dia teridentifikasi HIV-nya, maka dia harus dicek TBC-nya. Begitu juga dengan pasien TB. Pasien TB atau TBC ini ketika dia teridentifikasi ada virus atau bakteri ini di dalam tubuhnya, maka dia harus dicek juga HIV-nya. Karena dia seperti soulmate yang nggak bisa lepas. Jadi ya, gitu. jadi seperti saling membutuhkan dan saling mensupport begitu. Sayangnya kok dalam hal itu ya Pak ya, Iya, soalnya. bukan dalam hal yang positif. Iya. Gitu. Iya. Tentang soulmate yang mematikan tadi Pak, ternyata bahwa di Samarinda itu, apa benar nih Pak, ada 5.000 kasus di tahun 2023? Kalau dibilang 5.000 kasus untuk di tahun 2023 ya. Sebenarnya angka itu adalah angka kumulatif. Jadi angka yang ditambahkan dengan jumlah yang Dari sudah dulu. ada seperti iya. itu. Dan baru ditemukan berarti ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya setiap tahun itu ada penambahan
ada penambahan kasus yang dimana dari penambahan kasus itu biasa trennya berubah-ubah. Nah kalau untuk di beberapa tahun kebelakangan memang seperti yang kemarin juga ramai didiskusikan dan diperbincangkan untuk di daerah kita ya, di Samarinda atau Kalimantan Timur, memang trennya itu lebih banyak ke ibu rumah tangga. Ke ibu rumah tangga. Ke ibu rumah tangga. Sebelumnya sempat itu di ruang lingkup pegawai negeri sipil malahan. Oh, gitu. Nah, tapi memang dari data yang sebelumnya itu kenapa lebih banyak di ibu rumah tangga, karena memang pasangannya ini yang mungkin bisa dikatakan ya sebenarnya suka jajan yang gitu. tidak pernah menyangka kalau itu merupakan penyakit. Betul. HIV gitu ya, Pak ya. Dan ternyata, ini kenapa dia bisa teridentifikasi secara kalau sekarang dibilang secara masif ya, dalam artian karena memang hampir semua di layanan kesehatan dasar kita, kalau di Samarinda di puskesmas itu setiap ibu-ibu yang mengandung atau ibu-ibu yang hamil itu wajib diperiksa HIV-nya. Nah, angka temuan itu banyak kedapatannya itu dari situ. Jadi selain angka HIV-nya, itu juga penyakit menular seksualnya atau kita sering sebut itu dengan IMS, itu juga banyak ditemukan seperti sifilis, raja singa, kencing nanah seperti itu. Iya. Terus itu selain itu Pak, jadi perilaku pasangan yang berganti-ganti gitu ya Pak, sepertinya ya. Berganti-ganti dan dengan orang yang memiliki risiko tinggi ya. Betul. Nah, perilaku menyimpang itu seperti selain suka jajan ya Pak ya, atau mungkin ada juga Pak yang masuk ke LGBT? Nah, kalau ngomongin itu yang selalu membuat saya semangat sih sebenarnya, dalam artian di beberapa tahun terakhir medio 2020 hingga 2023 memang tren untuk komunitas ini di lingkungan kita itu lagi dan memang lagi beranjak terus mereka. Dan muncul mereka sepertinya sekarang sudah banyak yang tidak malu-malu lagi untuk menampakkan diri. Jadi sebagai memang sebuah pasangan yang resmi bahasanya. Nah, bahasanya apa namanya tuh kalau bukan apa ini nama soulmate banget. Soulmate gitu. banget, ya betul. Dan mereka berani menampilkan di media-media sosial begitu ya Pak. Iya, jadi memang itu menjadi problematika untuk masalah di sosial masyarakat kita, dalam artian memang pengaruh dari luar itu cukup punya punya peran lah, dalam artian ketika komunitas ini berani untuk show up, dalam artian menunjukkan diri mereka siapa, dan juga mungkin ditambah dengan beberapa program yang seperti sedang dikerjakan oleh teman-teman LSM ya, NGO yang ada di Kalimantan Timur Samarinda. Memang ada program yang memang mengkhususkan untuk ke komunitas mereka. Jadi ada program penanggulangan HIV yang memang diperuntukkan untuk kelompok yang bisa dibilang eksklusif atau spesial ini, dalam artian memang di beberapa tahun terakhir angka penyumbang kasus terbanyak HIV itu memang dari 3 kelompok ya, kalau kita sebut ya. Ada yang namanya LSL MSM, itu lelaki seks lelaki, men sex men, jadi lelaki ya yang orientasi seksnya itu dengan sesama jenis ya, lelaki. Terus yang kedua ada yang namanya transgender. Transgender ini mungkin kalau bahasa lokalnya itu waria dan bencong ya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah pengguna jarum suntik atau biasa dikenal di kita itu penasun. Jadi pengguna jarum suntik, kalau bahasa programnya itu piwit gitu. Jadi kalau piwit itu people injection drugs seperti itu. Apa namanya itu Pak? Berarti berganti-ganti ya? Berganti jarum suntik. Dan memang dari ketiga komunitas ini memang yang paling banyak dan yang paling rentan itu adalah yang pertama, yang LSL atau MSM. Jadi memang sih kalau dari teoritisnya berbicara orientasi seksual itu kan, kalau kita sering bilang gay, homo. Nah, kalau gay homo itu sebenarnya bukan untuk laki-laki, maksudnya untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk penyebutannya di masalah orientasi seksual itu kan sesama jenis. Kalau di cewek ada lesbi gitu. Nah, terkadang kita salah
pemahaman atau salah tafsiran dalam artian menyebut teman-teman ini sebagai gay atau homo. Itu bahasa masyarakat kita, tapi kalau bahasa yang sesungguhnya adalah ya si LSL atau MSM ini, seperti itu. Dan memang kalau di lingkungan kita kenapa dibilang cukup marak, yang masuk kategori LSL atau MSM ini bukan hanya yang dia sejenis loh Bu, sekarang dalam artian ada pun yang beraktivitas atau yang masuk ke dalam komunitas ini, itu ada juga yang udah berkeluarga, udah jadi punya istri, iya, jadi bisek ya. Iya, jadi jatuhnya itu seperti bisek seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya serba rentan, misalnya dengan prostitusi juga ya Pak ya. Betul. Dari rumah tangga ke prostitusi. Apakah dari prostitusi itu juga ke apa namanya nih? Masuk ke kalangan yang bisek itu Pak? Iya, bisa jadi. Jadi kalau kita lihat seperti lingkaran setan ya Pak. Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang satu fenomena di masyarakat kita, kalau dulu kan mohon maaf ya kalau bahasa kasarnya, kalau kita mau open BO kan pasti ke ladies cewek-cewek. Sekarang enggak. Sekarang dari teman-teman yang cowok-cowok ini itu juga udah ada open BO-nya. Bahkan di beberapa teman-teman itu kalau mau di BO tuh bisa ada yang mereka tuh pasang standar, dia nggak mau kalau di BO sama anak-anak Samarinda atau anak-anak Balikpapan, nggak mau. Dia mau di BO tapi harus ke mana? Harus ke Bali. Harus ke Jakarta, harus ke luar negeri. Jadi gitu. Penyebarannya semakin Iya, luas. jadi sudah ada yang levelnya apa namanya? Kalau dibilang middle high, ada yang middle end. Jadi ada untuk yang level di bawah dan juga untuk level di atas. Jadi dan sudah go internasional. Sudah go internasional. Jadi virus ini sudah menyebar kemana-mana ya Pak. Bahkan ada yang berita sebelum ini di Bandung ya Pak, yang ditemukan banyak kasus penemuan HIV/AIDS itu ya Pak ya. Mungkin karena ini juga. Iya, jadi begini, mobilitas mereka ini cukup tinggi teruntuk memang untuk kalangan yang teman-teman aktif di LSL atau MSM. Jadi terkadang misalkan anak Samarinda itu dia punya pacar dari Jakarta, dari Bandung. Dan kalau di lingkungan mereka itu yang pacar dari sana itu berani datang untuk sekedar ngedate, untuk sekedar dalam jumpa 2 hari 3 hari ke Samarinda. Nanti begitu juga dibalas begitu. Menularkan virus. Iya, mungkin bisa dibilang begitu, karena kalau dibilang rentan mana dengan yang hetero dalam artian yang ke prostitusi pada umumnya dengan yang ke komunitas spesifik ini, pasti kalau mau dilihat lebih rentan yang ke spesifik. Karena kan dilakukan kan aktivitas seksualnya itu tidak seharusnya di bahasa kasarnya tidak seharusnya di tempatnya gitu dilakukan. Karena kan mereka kan kebanyakan anal kalau bahasa medisnya kita kan. Kalau dengan yang hetero, dengan laki-laki dan perempuan yang suka jajan, ya tetap juga besar resikonya, tapi mungkin lebih ini ya yang bahayanya ketika mereka yang hetero itu tadi kemudian masuk ke rumah, betul. Ke rumah bisa ke anak juga ya Pak akhirnya kalau ibu menyusui dan jadi sebagainya. Proses penularannya itu kan dia yang paling utama ada dari hubungan seksual, kemudian yang kedua itu dari dari transfusi darah dulu. Jadi ada pertukaran cairan darah biasa. Itu kan tindakan medis di rumah sakit, tapi itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Dan yang ketiga ada proses menyusui, dan yang satunya lagi proses persalinan. Tapi itu minim resiko lah. Yang paling memungkinkan lagi dari pertukaran jarum suntik, teman-teman yang ngedrugs. Jarum suntik, ya. Wah, luar biasa ya penyebarannya. Nah, kemudian kita sebagai orang awam nih, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang awam untuk setidaknya memiliki pagar lah buat kita untuk tidak masuk ke dalam lingkaran ataupun tidak tertular nih? Ya, yang jelas kalau bicara apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, mungkin yang paling pertama dulu adalah bagaimana mengkayakan diri dengan informasi yang terkait dengan HIV-nya sendiri.
AIDS-nya sendiri dan tahapan-tahapan penularan serta pengobatan dan segala macamnya. Yang paling penting itu dulu, karena memang yang masih menjadi momok buat kita adalah tentang paradigma, tentang stigma dan soal diskriminasi. Jadi dalam artian kalau dibilang ini ngeri tidak, tapi dibilang gampang juga tidak, karena pada kenyataannya memang masyarakat kita masih menganggap ini adalah hal yang tabu. Dalam artian HIV ini sebenarnya tidak gampang menular kecuali dengan aktivitas seksual. Jadi orang-orang dengan aktivitas seksual aktif yang sebenarnya harus lebih defense, dalam arti ya mungkin pakai safety, pengaman, kondom lah bahasanya. Tidak lagi berganti-ganti pasangan secara intens, secara masif, dalam artian kalau bahasa kita di program itu colok sana, colok sini. Nah, itu yang harus minimalisir lah seperti itu. Karena memang HIV juga berkembang di masyarakat dengan mitosnya yang dalam artian sebenarnya kita dengan orang yang HIV positif pun ketika melakukan hubungan seksual itu bisa tidak tertular secara langsung. Karena dengan pengembangan program yang ada dan juga bersentuhan tangan untuk kehidupan sehari-hari nggak bakal bisa nularin. Bahkan kalau mau dibilang selain tadi ya, kalau kita sempat singgung aktivitas seksual, berciuman pun selama tidak ada kondisi di mulut atau di bibir luka, sama-sama luka, itu tidak akan menular sebenarnya. Kalau yang tadi saya bilang aktivitas seksual itu teruntuk memang yang orang-orang dengan satu kondisi yang memang dia tidak punya pilihan, dalam artian untuk pekerja seks nih yang perempuan, tamunya kan macam-macam nih. Kalau sekarang tuh ada program program PrEP namanya. Jadi untuk orang-orang yang dengan resiko tinggi tapi dia tidak bisa menghindari itu, dalam artian dia harus melakoni itu, dia boleh meminum obat yang diminum untuk bukan menangkal sih, paling tidak imun ya, Pak? Iya, seperti itu. Karena memang pasangannya yang dia tidak bisa kondisikan, memilih dia sehat atau tidak, jadi bisa seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang awam ya, Pak ya, dan terutama untuk generasi muda kita. Iya, benar sekali. Ini adalah sebuah tantangan besar buat bangsa kita ya. Kalau generasi kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini, maka ya mengerikan sekali ya. Mengerikan. Selain HIV/AIDS, yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah narkoba ya, Pak ya. Iya, benar, Bu. Jadi kalau dalam perkembangannya di Samarinda, sudah sampai di mana ini, Pak, penyebaran narkoba ini? Kalau bicara narkoba ya, kalau dilihat trendingnya, kalau bicaranya lokalan kita Samarinda, Kalimantan Timur, memang kalau dibilang nggak ada matinya. Dalam artian kita ini masuk jalur merah yang memang kalau diukur dari peringkat nasional kita selalu masuk 5 besar. Wow. Bahkan dulu topnya kita pernah di 3 besar, 2 besar pernah di beberapa tahun yang lalu gitu. Dan memang sayangnya kok 5 besar tapi predikat yang kurang menyenangkan. Menyenangkan, ya? Betul. Karena memang kalau dilihat kita perlu menggunakan menggunakan sisi yang berbeda-beda, dalam artian kalau merunut ke bicara regulasi masalah hukum, ya jelas harusnya bisa ditindak begitu. Tapi di sisi lain dengan bicara kearifan lokalnya, sosial budayanya, kita tidak bisa menampilkan, dalam artian ya kenapa dia bisa berkembang pesat dan bisa bertahan sampai selama ini, karena bicara kan ini udah masuk ke ranah bisnis. Sosial juga ya, sosial ekonomi. Betul. Jadi kalau kita sih sering ngobrolnya itu ini udah masuk ke ranah bisnis, dalam artian need and demand-nya itu cukup gede dan memang memancing dari beberapa orang yang mungkin bisa dikatakan berani invest di sana, walaupun dengan hitungannya dia harus keluar bayar A, B, C, D, itu masih bisa tetap profit. Nah, dalam artian kacamata itu pun juga kita nggak bisa singkirin. Nah, tapi kalau dari kacamata kita yang
aktif di aktivitas apa di kegiatan kesehatan gitu, di lingkup kesehatan. Yang kita cuma bisa lihat adalah bagaimana orang-orang yang masuk ke wilayah ke dunia itu dia bisa tetap survive secara kesehatannya dan tidak menularkan. Jadi memandangnya perlu dari berbagai macam sisi sih sebenarnya. Dalam artian kalau kita mau menyalahkan aparat itu nggak bisa, mau menyalahkan masyarakatnya nggak bisa, karena sebagian masyarakat juga ada yang tutup mata dan menerima. Nah, tapi di sisi lain karena kita memang aktifnya di lingkup kesehatan masyarakatnya, jadi bagaimana caranya meminimalisir penularan-penularan yang diakibatkan oleh aktivitas penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Jadi sebenarnya bicara masalah narkoba dan HIV/AIDS ini kan sangat erat sekali ya. Benar. Ini juga seperti soulmate ya. Betul. Yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kita sebagai orang awam, terutama Bapak sebagai penggiatnya, tentu saja tidak bisa bergerak sendiri karena betul. Dan kita seperti berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya kelihatan ya Pak ya. Kelihatan kan ya, jelas, jumlahnya orangnya kita tahu. Iya, betul. Kemudian sebagai orang awam saja mungkin bisa memetakan ya Pak, di daerah mana sih kita bisa mendapatkan ataupun di mana demand and supply itu bertemu. Sebenarnya seperti Bapak, mohon maaf nih, pasti secara belak-belakan juga kita tahu ya Pak ya. Benar Bu. Jadi kalau sebenarnya kan kasat mata ya Pak. Jadi kalau bicara itu sebenarnya kan kalau kalau tadi kita ngomongin HIV, kalau di HIV itu ya alhamdulillahnya saya start awalnya itu di 2005 hingga sekarang. Jadi 2005. Jadi menggeluti belajar dari awal sampai hari ini itu dari 2005. Kalau di Napsa ya, betul, di Napsa di narkoba starting awal saya itu di 2009. 2009 itu saya gabung dengan tim risetnya dari UI dan BNN RI sampai akhirnya terakhir aktivitas riset itu saya lakoni di 2021 terakhir. Jadi makanya kalau dibilang secara mapping cover areanya yang terlibat, ya alhamdulillah punya informasinya dan pernah bahasanya itu ya, pernah bersentuhan langsung dengan area-area itu. Makanya kalau dibilang kalau di sini itu yang pegang A, yang di sana yang pegang B begitu. Tapi ini kesulitannya buat kita adalah terutama apa nih Pak? Billing atau apa nih Pak? Kalau mau dibilang sebenarnya kalau ibarat kata semua mau dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pasti bisa selesai. Goodwill ya? Iya, tapi kembali lagi yaitu tadi bicara masalah kepentingan. Ada ibarat kata peluang bisnis di sana dan memang sosial kultur masyarakat kita juga yang memang harus dibentuk, yang ibarat kata kalaupun memang mau membuang itu, menolak itu, menghentikan itu kan memang harus dari dukungan. Kalau dari lingkup level masyarakat terendah di bawah saja ibarat kata tidak bisa sama-sama untuk sepakat itu harus dihilangkan. Dan susah, tataran atas saja itu akan susah karena memang kembali lagi ke itu tadi sih perputaran ekonomi, kebutuhan hidup yang menjadi pilihan-pilihan yang mungkin kalau saya rasa teman-teman di bawah sana atau di lingkungan sana ya memang tidak ada pilihan lain selain beraktivitas di situ. Wow. Jadi wah menyesakan ya Pak. Ya seperti itu. Menyesakan dan meresahkan karena akan putus generasinya kalau gitu. Betul. Seperti kejadian yang baru-baru ini sempat viral di tataran nasional ya Pak, seorang balita yang terkena narkoba. Iya. Nah, kejadiannya itu sebenarnya seperti apa itu Pak? Jadi memang kalau yang kasus viral terakhir itu kan cukup menyita perhatian ya. Sampai di lingkup seluruh nasional Indonesia pun lah. Betul. Di lingkup nasional pun ikut menyoroti kondisi itu karena jadi memang ya itu tadi kembali ke sosial kultur kita ini sebenarnya yang memang ya kalau saya melihat dari kejadian ini menurut pandangan dan analisa saya, kenapa bisa sampai si anak itu meminum air mineral yang memang mungkin itu bekas digunakan entahkah oleh si ibu yang tinggal di rumah itu ataukah siapa gitu.
Yang pasti kan aktivitasnya itu tidak mungkin dilakukan oleh anak kecil, pasti orang dewasa. Dan ketika air kita tahu kalau memang penggunaan dari narkoba yang jenisnya sabu itu kan pasti pakai bong. Bong itu pasti menggunakan air. Nah, kalau saya pikir yang kejadian kemarin di situ bukan berarti si anak ini dicekokin langsung narkobanya, tidak, tapi mungkin lebih tidak sengaja. Betul. Entahkah itu mungkin keteledoran dari orang tuanya sehingga mungkin air itu yang habis digunakan ditaruh di situ dan ketika dia haus langsung diberikan saja. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu adalah kenapa si orang tuanya membiarkan yang pertama itu? Karena berbicara tetangga dan lain sebagainya, paling tidak orang tua ini juga bisa peka. Apakah di rumah si ibu itu memang ada yang menggunakan itu dan dia bisa mengantisipasi anaknya untuk tidak diberikan makanan atau minuman dari mungkin yang bukan di rumahnya sendiri. Nah, tapi dengan kondisi itu ya saya pikir orang tuanya cukup teledor dan tidak selektif dalam artian ketika membiarkan anak-anaknya bermain begitu saja tanpa pengawasan seperti itu. Karena pada dasarnya anak itu tidak ada yang salah. Betul. Ya. Pengawasan orang tua dan juga orang-orang sekitarnya untuk melindungi anak-anak. Wah, rumit sekali Pak. Kalau kita bicara itu sangat miris banget ya Pak ya. Betul. Jadi sepertinya kita memerlukan regulasi yang sangat kuat untuk menanggulangi narkoba dan HIV/AIDS ini. Menurut pandangan Bapak sebagai aktivis, apakah kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini sudah memenuhi syarat? Kalau bicara secara aspek regulasi sebenarnya dari pemangku kebijakan kita sih sudah membuat dalam artian baik secara nasional maupun secara lokal daerah. Nggak usah jauh-jauh di nasional, di daerah saja terkait dengan HIV itu sebenarnya sudah ada perdanya yang dibuat oleh pemerintah provinsi, cuma memang belum bisa tereksekusi. Ya betul, bahasa ininya teraplikasikan lah, terimplementasi secara baik. Begitu juga terkait dengan masalah nafsa ini, narkoba. Kalau kita lihat dari runutan nasional, karena memang pegangan kalau terkhusus nafsa itu memang gantungannya adalah di nasional. Di nasional itu sudah ada beberapa kebijakan, baik itu keputusan bersama Kementerian Hukum dan HAM, BNN dan Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, peraturan Presiden, itu sudah banyak terkait itu. Tapi memang bicara implementasi dan hingga sampai ke implikasinya di bawah itu memang belum bisa maksudnya terlaksana dengan baik. Kira-kira nih Pak, apakah bisnis ini memang sudah merambah ke aparat hukum kita, aparat pemerintahan kita, sehingga untuk memutus rantainya itu kita sangat sulit? Kalau masuk ke wilayah itu mungkin saya nggak berani bilang iya atau tidak. Tapi saya pikir kalau dari cara kita memandang kondisi yang ada, saya rasa kita bisa sama-sama tahu dan paham lah dalam artian kenapa dia masih bisa berjalan seperti itu. Maksudnya bahkan tidak ada ibarat kata mungkin tidak ada kendala dan tidak ada hambatan yang didapat ketika memang aktivitasnya terus bisa berlanjut secara kontinu seperti karena di lingkungan penjara ya. Iya. Di lingkungan lembaga pemasyarakatan bisa ada pabriknya juga. Betul. Peredarannya bisa dari situ. Saya rasa kalau kita melihat lah, saya sebagai kacamata umum aja, apakah mungkin itu terjadi kalau tidak ada campur tangan dari yang pemangku kepentingan yang di situ? Kembali lagi ke persoalan ekonomi dan kita melihatnya need and demand, kebutuhan dan supply. Jadi dalam artian mungkin awalnya tidak pernah terpikirkan untuk bisa mendapat celah seperti itu, tapi karena ada mungkin desakan-desakan yang membutuhkan itu. Kalau tadi Ibu menyinggung di lapas dan di mana saya rasa kasus Freddy Budiman itu sudah bisa menunjukkan ke kita bagaimana semuanya itu terkoordinir dengan baik, ibaratnya
terstruktur ya. terstruktur seperti itu. Itu kan kasus di sana ya, di Jakarta, tidak menutup kemungkinan juga di sini. Kalau di sini sih dari beberapa informasi yang pernah kita dapat ya kurang lebih sama sih, dalam artian walaupun bisa sampai di dalam lapas tahanan, Bisa mengendalikan juga. iya, malah ada yang berpikir akan lebih safety ketika berada di dalam seperti itu. Kalau kita lihat seperti yang aktivitas-aktivitas kecil ya, Dan dari tahun ke tahun sepertinya kok tidak ada pengurangan. progresnya ya. Iya, malah tambah Progresnya semakin meningkat. semakin sepertinya. meningkat, betul. Aduh, jadi gimana nih Pak, kita Bapak sebagai aktivis dan kita sebagai masyarakat awam, saya sebagai seorang ibu juga. Jadi harus bagaimana ini? Harus putus asa kah, menyerah, atau apa sebenarnya ini? Kalau itu maka mungkin saya bisa bilang begini, dalam artian kalau saya bicara sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup pergerakan atau ruang lingkup ibarat kata aktivitas yang memang kita pahami, kuasai seperti itu, paling tidak kalau dilihat dari kondisi yang ada, apa sih yang kita bisa lakukan? Mungkin kalau mungkin ada contohnya seperti ibu yang mungkin fokus di rumah tangga, untuk anak dan keluarga, mungkin bisa dimulainya dengan menjaga itu, karena memang bicara HIV, AIDS dan narkoba ini kan memang proteksinya ibarat kata pendidikan dari dalam rumah dulu yang paling penting. Ibarat katanya banyak kasus itu juga berangkatnya dari sebenarnya dari rumahnya itu udah bagus-bagus saja, tapi dari pengaruh luarnya tetap bisa masuk seperti itu. Nah, itu dulu mungkin yang dikuatkan. Kalau saya pikir sih yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi diri sendiri, terutama dengan pemahaman-pemahaman yang benar, informasi-informasi yang benar dulu terkait itu. Nah, kalau dari ruang lingkup aktivitas kita biasa di pegiat sosial kesehatan ini, ya paling tidak yang kita kuasai kan bagaimana ketika penularannya tidak semakin banyak, korbannya tidak semakin banyak, berarti kita mentreatment strateginya adalah bagaimana dengan mengupayakan program-program yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah masuk ke wilayah itu, sudah teridentifikasi dengan hal-hal negatif ini, untuk bisa tetap produktif, tetap sehat, dan dia nanti menjadi ibarat kata ujung tombak kita untuk bisa bagaimana mengkampen dan mengedukasi orang-orang untuk tidak seperti mereka sebelumnya, tapi bisa menjadi lebih baik. Ketika pun sudah terjerumus, tetap ada kesempatan untuk bisa kembali lebih baik lagi. Itu sih Bu. Gitu. Terima kasih Pak. Sepertinya kalau kita bahas ini nggak akan pernah selesai. Betul. Gitu ya. Karena masih banyak hal yang menarik dan banyak hal yang kita sebenarnya tidak tahu. Mungkin suatu ketika kita harus bisa juga kolaborasi. Betul. Siapa tahu kita bisa membantu walaupun itu sedikit. Iya. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Iya, sama-sama Ibu. Tetap dengan perjuangannya, tidak putus asa ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah, amin. Iya. Terima kasih dan terima kasih untuk Anda semuanya yang mengikuti kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.